Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penilaian atau inquiry melalui refleksi yang dilakukan oleh peserta kegiatan pendidikan tertentu dalam situasi sosial atau termasuk pendidikan untuk memperbaiki rasionalitas yang kebenarannya dari yang pertama praktek-praktek sosial atau pendidikan yang mereka lakukan sendiri. Yang kedua, pemahaman mereka terhadap praktek-praktek tersebut. Dan yang ketiga, situasi di tempat praktek itu dilaksanakan. Tindakan ini yang diambil guru untuk meningkatkan dirinya atau teman sejawatnya untuk menguji asumsi-asumsi teori pendidikan di dalam praktek atau mempunyai makna sebagai evaluasi dan implementasi keseluruhan prioritas sekolah. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan untuk memperbaiki suatu praktek pembelajaran di kelas sehingga berfokus pada kelas atau pada proses belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas. Sejarah pada penelitian tindakan kelas ini dilihat dari sejarah perkembangan penelitian tindakan kelas berawal dari jenis penelitian tindakan yang pertama dipakai oleh Kurt Kewin untuk mendeskripsikan penelitian yang merupakan perpaduan antara pendekatan eksperimental dalam bidang ilmu sosial dengan program tindakan sosial untuk menanggapi permasalahan sosial. Dalam proses perkembangan selanjutnya, pada tahun 1952 sampai 1953, para ahli yang bernama Stephen Corey memakai model ini untuk tindakan dalam penelitian tindakan kelas guru, supervisor orang tua, dan pejabat administrator dapat terlibat dan dapat juga merasakan perubahan yang terjadi pada anak didik. Setelah itu tercatat ada beberapa proyek yang terkait dengan penelitian tindakan kelas, diantaranya Council Humanitas Curriculum Project pada tahun 1967 sampai 1972 di Inggris. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas versus penelitian lain. Pada aspek masalah konvensional, yaitu hasil amatan pihak lain. Pada penelitian tindakan kelas, hasil amatan sendiri. Aspek tujuan konvensional, uji hipotesis, generalisasi, dan eksplanasi. Dalam penelitian tindakan kelasnya, perbaikan, peningkatan, dan praktik. Dan aspek manfaat konvensional, tidak langsung, dan saran. Dan penelitian tindakan kelasnya langsung dapat dinikmati. Aspek teori konvensional sebagai dasar hipotesis, penelitian tindakan kelas sebagai dasar pemilihan aksi. Aspek metode konvensionalnya, langkah cenderung linear analisis setelah data terkumpul. Dan penelitian tindakan kelasnya, langkah kerja cenderung siklik dan analisis saat berproses. Ciri penelitian tindakan kelas ini yaitu yang pertama, kolaborasi peneliti dan praktisi, dan yang kedua, fokus pada pemecahan masalah praktik, dan yang ketiga, upaya meningkatkan mutu profesional atau kegiatan pengembangan profesi. Ciri-ciri lain dalam penelitian tindakan kelasnya yaitu yang pertama, merupakan kegiatan nyata untuk meningkatkan mutu PBM, dan yang kedua merupakan tindakan oleh guru kepada siswa, dan yang ketiga tindakan harus berbeda dari kegiatan biasanya, dan yang keempat terjadi dalam siklus berkesinambungan dan minimum 2 siklus. Dan yang kelima, ada pedoman yang jelas secara tertulis bagi siswa untuk dapat mengikuti tahap demi tahap.
ciri penelitian tindakan kelas lanjutan. Yang keenam, ada untuk kerja siswa sesuai pedoman tertulis dari guru. Yang ketujuh, ada penelusuran terhadap proses dengan pedoman pengamatan. Dan yang kedelapan, ada evaluasi terhadap hasil dengan instrumen dan relevan. Dan yang kesembilan, keberhasilan tindakan dilakukan dalam bentuk refleksi melibatkan siswa yang dikenai tindakan. Dan yang kesepuluh, hasil refleksi harus terlihat dalam perencanaan siklus berikutnya. Tujuan penelitian tindakan kelas ini menegaskan bahwa dasar utama bagi dilaksanakan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Tujuan itu dapat dicapai dengan melakukan refleksi untuk mendiagnosis keadaan, kemudian mencobakan secara sistematis sebagai tindakan alternatif dalam memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas atau implementasi program sekolah yang tengah dilaksanakan itu. Menurut Brock menyebutkan bahwa tujuan penelitian tindakan kelas adalah mengembangkan keterampilan guru yang bertolak dari kebutuhan untuk menanggulangi berbagai permasalahan pembelajaran aktual yang dihadapi di kelasnya atau di sekolahnya sendiri. Bukannya bertujuan untuk pencapaian pengetahuan umum dalam bidang pendidikan. Kesimpulan dari penelitian tindakan kelas ini adalah tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki peningkatan praktek pembelajaran secara berkesinambungan, layanan profesional, pengembangan keterampilan guru, dan menyembuhkan budaya peneliti bagi guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.